uang sekian ratus miliar untuk penanganan banjir, penanganan gempa bumi. Siapa yang bisa meyakini nggak ada penyimpangan? Yakin nggak? Pasti ada penyimpangan. BPKP yang masuk dalam diperintah oleh presiden. Itu di pemerintah pusat. Gimana di pemerintah daerah? Di Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyumas, di kota Surabaya, ya, di DKI Jakarta. Ada nggak? Ada juga. Namanya Inspektorat Provinsi. Kalau untuk tingkat provinsi. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh gubernur. Gubernur kan juga punya anggaran. Ya. Siapa yang audit? Diangkatlah Inspektorat Provinsi. Ya. Di Kabupaten Bogor, dia bukan gubernur, tapi Bupati Bogor atau Wali Kota Bogor. Mereka juga punya anggaran untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Wali Kota Bogor atau Bupati Bogor mengangkat Inspektorat Kabupaten Kota. Itu di level instansi pemerintah daerah. Bagaimana di BUMN? Ya, di Telkom, PLN, ya, di Jasa Marga, ya, Wijaya Karya, Waskita Karya, ya, apalagi Krakatau Steel, itu BUMN semua. Mereka punya nggak? Mereka juga punya. Namanya SPI, Satuan Pengawasan Internal. Tugasnya apa? Ya, melakukan audit. Untuk apa? Untuk perbaikan perusahaan. Yang bolong-bolong dikasih tahu, Pak ini Pak, bolong nih Pak. Kurang SOP nih, SOP-nya masih diperbaharui nih, bikin rekomendasi perbaikan SOP. Kalau di swasta, kayak saya di Baki Brothers, Unilever, ya, di Sinarmas, ya, di mana? PT PT ABC lah, pokoknya semua swasta lah juga punya. Apalagi yang TBK wajib punya. Tugasnya apa ya? Saya tugasnya melakukan audit operasional di lingkup Baki Brothers. Jadi ya lapangan pekerjaan untuk internal audit itu banyak, banyak banget. Mau di BPKP boleh, KL Inspektorat boleh, di provinsi boleh, di BUMN boleh, SPI ya, atau di swasta juga boleh. Nah, tadi ada yang mengatakan BPK. BPK itu bukan internal audit, dia itu eksternal audit. Dia itu sejajar dengan presiden. Nah, masih ingat nggak mata kuliah PPKN ya? Kalau saya dulu namanya PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila, ya. Atau mata kuliah tata negara. Ya. Di situ ya ada lembaga negara, ada lembaga tertinggi negara MPR. Lembaga tinggi negara siapa? Presiden, DPR, ya, BPK. BPK itu lembaga tinggi negara. BPK tugasnya mengaudit presiden, mengaudit DPR, mengaudit sebagainya. BPK itu lembaga eksternal. Ya. Dia bisa ngaudit BPKP, diaudit oleh BPK. Ya. Inspektorat provinsi sampai ngaudit BPK, bisa masuk dia. SPI sampai ngaudit BPK bisa masuk. Karena BPK itu lembaga tinggi negara. Dia itu namanya Supreme Audit. Ya, Supreme Audit. Ya, jadi jangan salah, KPK itu komisi ya, itu sebenarnya ad hoc ya, bisa dibubarkan bisa kapan saja ya. Tapi ternyata masih dibutuhkan sampai dengan sekarang. KPK itu komisi penyelenggaraan korupsi ya, komisi pemberantasan korupsi. Ya. Dia itu kan menggunakan dana dari APBN. Ya. Gaji pegawainya dari mana? Dari APBN. Berarti bisa diaudit dong. Sampai ngaudit KPK, BPK. BPK ngaudit karena BPK itu lembaga tinggi negara. Dia mengaudit siapa saja menggunakan dana dari APBN. BPKP diaudit oleh siapa? KPK. Dicek nih, betul nggak BPKP dapat uang sekian untuk ngaudit? Benar nggak? Outputnya apa? Hasil auditnya mana? Terus uangnya diterima oleh BPKP untuk melakukan audit berapa? Hasilnya apa saja? Ada nggak penyimpangan? Ada nggak sesuai dengan SOP yang ada? Yang audit BPK. Seperti itu. Jadi ada BPK, lembaga tinggi negara atau external auditor, ada KPK, ada BPKP dan sebagainya. Nah,
Sekarang kalau BPK kan ngaudit untuk apa? Untuk yang menggunakan APBN. Kalau swasta, saya bisa diaudit oleh BPK nggak? Gimana? Kalau bagi Brothers, bisa nggak diaudit oleh BPK? Bisa nggak saya kira? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Karena BPK itu kan audit internal Supreme gitu, Pak. Bisa ngaudit siapa aja, Pak. Ada yang lain? Harus sama dengan Farhan. Enggak, Pak. Karena kan nggak make APBN, Pak, Bakti Brothers. Betul Zaki ya? Nggak bisa. Karena kita nggak menggunakan APBN, kita murni swasta. Tapi kalau BUMN itu bisa, karena dia ada penyertaan modalnya setengah dari setengah dari pemerintah, setengah dari swasta. Itu masih bisa. Tapi kalau yang namanya swasta ya itu nggak bisa. Kecuali, nah kecuali nih, kecuali adalah apa? Kami Bakri dapat proyeknya pemerintah, ya, berarti ya. Bakri dapat proyek pemerintah, uang APBN, kita dapat proyeknya, kita kelola dan ada masalah. BPK wajib masuk. Bahkan KPK juga bisa masuk juga tuh. Karena apa? Ini ada kerugian negara, uang APBN. Tapi kalau kita dapat proyek-proyek swasta ya kita nggak bisa diaudit. Paham sampai sini? Paham ya? Nah sekarang pertanyaan saya adalah BPK Supreme Audit. Lalu siapa yang audit BPK? Ada nggak? Siapa? Kalian belum pernah diaudit ya? Diaudit itu nggak enak loh. Udah kayak terdakwa itu. Benar. Saya kan pernah jadi accounting manager. Manager, saya eh, biasanya ngaudit, tapi tiba-tiba diaudit. Dan itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak karena apa? Karena ya ditanya-tanya, walaupun bersih ya, ujungnya bersih, cuma kan ya namanya orang diaudit itu nggak enak lah. Diganggu, tanya-tanya, lagi sibuk, didatangin, Pak, saya minta data ini dan sebagainya. Tapi itu udah kewajiban kita ya, karena kan itu udah struktur seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, BPK itu ada yang ngaudit atau tidak? Nah, BPKP ngaudit siapa saja sesuai dengan perintah dari Presiden. Tapi BPKP diaudit oleh BPK. Gimana nih BPKP dikasih duit nih APBN untuk apa aja? Betul nggak nih? Nah BPK kan di APBN juga tuh. Tapi nggak audit. Ayo, bingung ya? Yang audit, Dari KAP biasa, yang Pak. audit gimana? Dari KAP, kayak KAP biasa gitu, Pak. Kayak contohnya kayak KAP Wisnu. Nggak bisa. Gitu. Ya, kayak. Nggak bisa. Nggak bisa. BPK kan orang kan terbatas nih. BPK itu bisa minta bantuan KKAP untuk ngaudit BUMN. Itu bisa. Ya, tapi KAP tidak bisa ngaudit BPK. Ya, jadi kalau kalian nanti nyambi di KAP, mungkin ya kalian akan ngaudit BUMN. Karena itu biasanya dapat limpahan dari BPK. BPK udah habis SDM-nya, tapi harus ada yang diaudit, dia ngasih kerjaan ke KAP. Itu ngaudit BUMN ya, ngaudit apapun lah. Tapi kalau KAP tidak bisa ngaudit BPK. Apa coba? Jadi gini, BPK di semua negara itu ada BPK, tapi namanya beda-beda ya. Kalau kita namanya BPK, kalau di Singapura namanya beda lagi, di Belanda beda lagi, kalau di eh,
Amerika namanya GAO, Government Accountability Office. Ya. Kalau di Inggris lain lagi, UK ya, Australia lain lagi. Tapi semua negara tuh ada. Itu adalah namanya, tapi nama umumnya adalah Supreme Audit. Nah mereka ya sebutlah, let's say namanya BPK semua lah, let's say. Mereka itu memiliki asosiasi seluruh dunia. Namanya Intosai. Intosai inilah yang menyusun standar bagaimana cara ngaudit yang benar. Jadi kalau kita kan kalau dari akuntansi ya punya namanya standar akuntansi pemerintah (SAP) yang disusun oleh IAI ya. Atau sekarang udah mengacu kepada IFRS ya. Lalu kalau di auditor pemerintah ya namanya ada standar akuntansi standar audit internal pemerintah. Kalau di kami ya di IA ya punya standar namanya IPPF tadi ya yang mengeluarkan IIA. Nah kalau di external auditor untuk yang BPK mereka memiliki namanya Intosai, perkumpulan BPK sedunia. Nah mereka tahu bahwa mereka mengaudit, tapi mereka juga tahu mereka juga harus diaudit. Akhirnya apa? Intosai lah yang mengatur masing-masing negara itu untuk mengaudit negara lain. Contoh BPK-nya Belanda tahun ini diaudit oleh BPK Indonesia. BPK Indonesia diaudit oleh BPK Amerika. BPK Amerika diaudit oleh BPK Singapura. Jadi ada pembagian tugasnya. Yang ngatur itu adalah Intosai. Ya, jadi tidak ada yang tidak diaudit, semua harus diaudit. Paham sampai sini? Nah, mungkin cukup ya hari ini ya. Cuman saya mau kasih sedikit gambaran supaya kalian tertarik tentang dunia audit internal ya. Bayangkan kalau kalian bekerja di BPK. BPK itu kan mengaudit semua kementerian lembaga yang mendapatkan APBN. Kementerian lembaga atau badan atau lembaga semualah. Teman saya itu kerja di Kementerian Luar Negeri. Ya. Dan juga kerja di BPK. Ya. Kementerian Luar Negeri memiliki apa di luar negeri? KBRI, embassy. Di setiap negara ada embassy. Amerika Serikat ada embassy-nya di Washington DC, konjennya ada di New York, Chicago, San Francisco, ya, dan di Houston. Di Australia ada embassy-nya di Canberra, konjennya ada di Sydney, di Melbourne, dan di Perth. Di Eropa ada di Den Haag, ya, di Belanda. Ada di UK, di London. Ada di Belgia, ya, ada di Paris, di Prancis. KBRI itu mendapatkan APBN. Siapa yang audit? Yang audit adalah BPK. Yang audit juga ada dari internalnya Kementerian Luar Negeri juga ada Inspektorat Kementerian Luar Negeri. Sini nih. Nah ini. Saya mau kasih supaya kamu tertarik ya. Kementerian ini kementerian lembaga. Kemenlu memiliki embassy di semua negara. Siapa yang audit? Yang audit inspektorat mereka sendiri, Inspektorat Kementerian Luar Negeri, dan juga dari sini BPK di luar sini, BPK di sini. Dia ngaudit sini, audit ke Kementerian Luar Negeri. Dan bayangkan ya, itu teman saya tuh keliling dunia gratis. Wah itu enak banget. Dia cerita, wah gue kemarin 3 bulan terakhir gue ada di Amerika Pak Tony. Kok lama banget 3 bulan? Ya sekalian, saya ngaudit di embassy-nya di Washington DC, terus ke konjen New York, terus ke konjen Chicago, San Francisco, terus saya di Houston 3 bulan. Terus bilang lagi, sebelumnya saya ke Eropa Pak Tony, saya megang 3 negara, megang Belgia, Netherlands, Luxembourg, megang Benelux.
Teman saya bilang lagi, saya megang ke Asia Timur. Saya mengaudit di KBRI Jepang, KBRI Seoul, KBRI di Korsel ya, dan KBRI di Beijing. Konjen plus konjen di Shanghai. Ada lagi, saya ke Australia Pak Tony, saya megang 2, konjen Sydney sama konjen Melbourne. Kalau yang KBRI-nya bukan saya megang, teman saya lagi. Ada dapat di konjen, ada dapat di KBRI Kuala Lumpur, KBRI apa lagi? KBRI Singapura, KBRI Timor Leste juga ada di audit. Ya itu gantian itu. Jadi kalau kalian yang mimpinya traveling, ya mancanegara dengan gratis, cocok jadi situ. Wah, enak banget. Enak banget gitu. Menalang buana itu kan. Dan dihormati itu kan. Dihormati loh. Kalau ditonton dihormatin loh. Jangan salah. Aput mereka. Ya, bukan kita gila hormat, tapi ya memang sewajarnya lah. Auditor kan kita dari luar ya. Jadi ini adalah profesi yang menarik. Ya, jadi mudah-mudahan di sesi pertama ini kalian bisa tertarik ya dengan profesi internal audit ya, bisa membuka cakrawala kalian ya, dan bisa membuat kalian tuh tahu bahwa profesi internal audit ini prosesnya menjanjikan. Dan kalau saya milih ya, saya lebih suka menjadi internal auditor daripada di financial accounting. Kalau di accounting ya, itu hari ke hari cuma di ruangan doang. Catat pembukuan, nanti di akhir bulan closing, konsolidasi, submit report ke OJK. Itu terus setiap hari. Bertahun-tahun ya. Sama dengan finance. Finance ya ngatur uang keluar, uang masuk ya. Paling keluarnya karena ketemu dengan perbankan. Ya cari pendanaan dan sebagainya. Tapi kalau internal audit, kalian tuh akan jalan-jalan. Tim saya ini dari 7 orang, tinggal 2 orang di ruangan. Akhirnya ada ke Bekasi, ada yang ke Lampung, ya, audit. Gitu. Audit, ya. Audit, ya. Gitu. Nah, tadi ada KAP. KAP bedanya apa, Pak? KAP bedanya kan dia ngaudit laporan keuangan. Jadi sama kita. Mereka ngasih opini, kita nggak ngasih opini. Kita memberikan perbaikan. Perbaikan buat perusahaan. KAP juga bagus, ya. KAP juga bagus, ya. Dia 3 bulan di perusahaan A selesai, pindah ke perusahaan B dan sebagainya. Cuman saya tidak mendokumentasikan KAP untuk jangka panjang. Kalau saya menyarankan, kalau memang mau di dunia audit, KAP masuk, tapi saya cuma 3 tahun, maksimal 3 tahun, 2-3 tahun lah. Harus pindah ke company. Karena biar bagaimanapun, lebih settle bekerja di company. Benefitnya lebih banyak. KAP itu medical tidak ditanggung, cuma BPJS. Uang bonus nggak ada ya, uang cuti nggak ada ya, kecuali kalau KP Big Four ya, mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau KP yang biasa itu nggak ada itu. Tapi kalau di perusahaan, di company ya, itu kalian kalau kerja di perusahaan yang besar ya, di kereta api ya, di Pertamina, di Telkom, itu bonus itu bisa sampai 11 kali gaji, 11 kali gaji, bonusnya doang itu. Kalian cuti sebulan, cuti ya, dapat cuti mungkin cuti 2 minggu nih, dikasih uang cuti 1 kali gaji. Nah, medical sakit ya, kita nggak mau sakit, tapi kalau sakit mau sakit dimanapun, mau berobat di Pondok Indah, berobat di MMC, di Brawijaya ya, itu semua full reimburse ke kantor. Itu yang nggak ada di dalam KAP. Jadi kalau saya sarankan, kalau memang suka di dunia audit, kalau masuk KAP boleh ya untuk cari pengalaman, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Ya, tadi perusahaan yang settle. Oke, mudah-mudahan pertemuan pertama bisa menarik kalian ya untuk melihat bahwa oh ya ada lagi nih satu lagi ya belum terakhir ini. Oke. Udah terakhir ya. Ini ada asosiasi. Asosiasi ini ada banyak nih ya, audit, pertama IA.
IA ini ada di setiap negara. Pusatnya ada di Amerika Serikat, ya, di Florida. Di Indonesia ada, dan kebetulan saya juga termasuk salah satu pengurus di IA. Ada lagi namanya YPIA, ini lokal, Yayasan Pendidikan Internal Audit. Ya. Lalu ada lagi AAIP ya, ini untuk auditornya apa ya, auditor pemerintah, BPKP, Kementerian Lembaga masuk ke AIP. Ada lagi AI, saya lupa apa ya. Ada kurang lagi sih untuk yang industri perbankan, mereka juga punya tuh. Industri perbankan kan juga memiliki internal audit, mereka juga punya asosiasinya di sini. Gitu. Nah ini adalah asosiasi ini tugasnya apa ya untuk kita wadah berkumpul, wadah kita untuk mendapatkan ada dukungan ya seperti itu. Baik, sudah selesai materi saya ya. Saya harus ke kantor ini. Saya pikir offline, kalau offline enak betul saya tinggal turun ke bawah ya. Ternyata ini kan online ya. Jadi saya masih ke kantor. Ada pertanyaan yang di sini silakan. Ya, Didik, Didik. Setelah saya, setelah paparan. Baik, ada lagi yang lain silakan. Ya, cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjakan kelompoknya ya. Ini nilainya cukup besar ya. Supaya kalian bisa nabung nilai di situ ya. Dikumpulkan ke saya ya. Ke saya kumpulkannya. Atau ke BIK aja deh, saya lihat di BIK ya nanti ya. Saya lihat di BIK tugasnya ya. Supaya nggak kecampur sama email saya. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu malam minggu depan jam 12 malam. Kalau sudah lewat 12 malam, sudah berubah nilainya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.